Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik wilayah masuk aliran dan aliran berkembang penuh. Nah, terkait dengan aliran yang berkembang penuh dan juga aliran yang sepenuhnya berkembang ya. Jadi ini kita bisa melihat pada gambar berikut dari buku Munson edisi ke-8. Nah, di mana kita akan membahas terkait dengan fluid develop flow dan juga entrance region dari aliran fluida laminar maupun turbulen ya. Jadi kita lihat yang mudahnya itu adalah dari bagian fluid develop flow di sini. Nah, di mana fluid develop flow di sini artinya distribusi kecepatan di dalam pipanya itu sudah terbentuk sebagaimana mestinya ya. Kalau misalnya kita melihat pada aliran plat datar ya, nah, di mana kalau misalnya dia pada bagian yang di dasarnya atau bagian sisi pipa di sini kecepatannya itu adalah 0 ya. Nah, kemudian jika berada di tengah-tengah dari si pipanya itu, maka dia adalah kecepatannya maksimal. Nah, kemudian jika misalnya diketahui kecepatan aliran di dalam pipa itu adalah 5 meter per second misalnya ya. Nah, itu artinya adalah kecepatan rata-ratanya. Jadi bukan berarti distribusinya. Nah, sedangkan kalau misalnya dari kecepatan 5 meter per second itu kecepatan berada di sisi yang menempel pada dindingnya itu adalah 0. Nah, sedangkan untuk bagian tengahnya itu pasti lebih besar daripada 5 ya, karena di sini kita mengambilnya itu adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, kemudian terkait dengan fully developed flow ini artinya kalau misalnya aliran di dalam pipa itu sudah terbentuk secara fully developed, artinya kalau misalnya mau ke panjang pipanya berapapun, distribusinya itu akan berbentuk seperti ini ya. Jadi dia seperti oval gini dan maksimumnya itu ada di tengah. Nah, kemudian untuk entrance region ini, jadi terkait dengan entrance region ini adalah jarak yang diperlukan oleh aliran fluida dari yang awalnya masuk dari sebuah tangki di sini di sebelah kiri. Ini diasumsikan kecepatannya seragam di awalnya, nah kemudian akan terbentuk hingga menjadi fully developed seperti ini. Jadi ini adalah entrance region dan dia sifatnya itu adalah transisi dan juga dia itu seperti bagian dari transiennya hingga menuju fully developednya ya. Dan di sini dibutuhkan suatu panjang ya, yaitu length yang disebut LE atau length entrance region di sini ya. Nah, di mana ini adalah panjang yang dibutuhkan oleh suatu fluida yang mengalir dari sisi 1 ke sisi 2 hingga mencapai distribusi fully developed di sini ya. Nah, kemudian terkait dengan panjang dari LE di sini ya. Jadi ini adalah untuk laminar dan turbulen itu berbeda. Nah, sedangkan untuk aliran laminar ini adalah LE itu dipengaruhi dibagi dengan diameter sama dengan 0,06 bilangan Reynolds-nya. Ini untuk laminar flow, dan di mana untuk laminar flow Reynolds-nya itu maksimum adalah 2300. Nah, kemudian sedangkan untuk aliran turbulen di sini entrance length-nya itu adalah 4,4 dikalikan dengan Reynolds pangkat 1/6 dikalikan dengan diameter. Jadi secara fisiknya untuk aliran turbulen ini entrance region-nya itu dia lebih pendek ya dibandingkan dengan aliran laminar. Nah, kemudian terkait dengan distribusi kecepatan di sini ya, jika mengalami belokan seperti ini ya, nah ini terkait dengan gaya sentrifugal ya, maka secara umum kecepatan yang berada di pinggir sini dikarenakan dia memiliki panjang radius yang lebih besar jika dibandingkan dengan pusatnya, maka kecepatan yang di pinggir ini dia akan lebih tinggi ya. Jadi makanya kalau misalnya distribusi kecepatan di dalam belokan seperti ini atau U-turn, ini dia akan lebih condong ke arah bagian sisi luarnya ya. Nah, kemudian setelah dia masih dalam keadaan seperti ini kan seperti tidak simetris seperti pada keadaan fully developed. Nah, maka dia itu akan kembali ke ini lagi ya, entrance, tapi bukan entrance region, tapi dia ada masa transisinya di mana ini adalah developing flow. Jadi dia membentuk hingga menjadi fully developed lagi, dan juga setelah fully developed ya ini adalah fully developed flow, dan juga ini adalah developing flow. Tapi ini bukan entrance region ya. Jadi di sini kita tidak membahas terkait dengan bagaimanakah panjang dari developing flow ini. Nah, kemudian ini adalah distribusi tekanan sepanjang pipa horizontal ya. Ini terkait dengan terjadi yang dinamakan gesekan pipa, dan juga gesekan pipa tersebut menyebabkan head loss ya. Artinya, kalau misalnya kita meninjau di sini adalah X1 ya, di sini ada X1, ini adalah X2, dan ini adalah X3. Nah, di mana kalau misalnya kita meninjau di sini kita memiliki tekanan yang penuh, misalnya kita sebut 5 bar. Nah, kemudian sampai X3 di sini dikarenakan ada gesekan pipa, dia akan menyebabkan head loss, sehingga di X3 di sini kita tidak memiliki tekanan sebesar 5 bar lagi, tetapi berkurang ya dikarenakan adanya kerugian gesekan. Nah, terkait dengan distribusi tekanannya, nah pada entrance region atau entrance flow di sini terdapat entrance pressure drop yang sangat signifikan ya jika dibandingkan dengan aliran
aliran yang fully developed, dimana kalau misalnya fully developed itu dou P per dou X-nya itu cenderung konstan ya. Jadi kalau misalnya penurunannya itu kita bisa memprediksikan. Nah, tetapi untuk bagian entrance pressure drop di sini ini memang cukup sulit untuk memprediksinya dikarenakan dia ini bersifat random ya. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa penurunan tekanan atau pressure drop ini sangat dipengaruhi oleh bagian dimensi, bagian inlet dari suatu pipa di sini ya. Nah, jadi ini adalah tergantung dari geometrinya dan juga dari bentuk dan macam-macam tipe-tipe bagian entrance-nya di sini. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan distribusi tekanan sepanjang pipa horizontal. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 dengan topik wilayah masuk aliran dan aliran berkembang penuh. Jika ada pembahasan yang kurang Anda pahami, tentu saja Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.